Hey guys, welcome back again. It's me Rivi and I'm 18. Di aku udah ulang tahun kemarin 21 April dan sekarang aku umur 18 tahun. Nah, pasti kamu klik video ini because of course karena judulnya. Karena kamu ingin menghilangkan rasa kesepian itu, kamu pengen tahu caranya how to get over this, kamu pengen keluar dari zona seperti ini. Dan sejujurnya aku this lately aku juga merasakan hal seperti itu juga, banyak kesepian, bahkan aku kayak ngerasa nggak punya temen yang deket, kayak aku nggak tahu mau curhat dan cerita ke siapa, and I know how it feels. Kabar buruknya adalah ketika kamu growth, kamu berkembang, kamu belajar dan lebih fokus pada diri kamu, resiko yang harus kamu bayar adalah kesepian. Mau kamu punya teman baru, mau kamu balik lagi ke teman kamu yang lama, teman sekarang, pasti selalu ada rasa kesepian. Ketika kamu balik lagi dengan teman lama kamu ngerasa memaksakan diri kamu untuk fit in lagi dengan mereka, kamu memaksakan diri kamu untuk have the same energy with them, tapi ternyata itu gagal. Dan ketika kamu menemui group of friends yang baru atau kamu bertemu dengan friends yang baru gitu, kamu merasa ya juga gak terlalu bisa open ke mereka. And I know how it feels, it's really hard for me, tapi aku belajar untuk menerima rasa kesepian dan ketidaknyamanan itu. Jadi kesepian itu bisa hilang dengan tindakan-tindakan kecil. Nah, tindakan-tindakan kecil itu contohnya seperti kamu menyapa orang, kamu say hello to teman-teman kamu yang lama, kamu tanyain kabar mereka, kamu terbuka dengan keluarga kamu cerita dengan strangers or something, karena sebenarnya kesepian itu tanda bahwa hilangnya koneksi kita dengan orang lain. Sebetulnya kesepian itu bisa kita atasi dengan pola pikir kita sendiri, bisa kita atasi dengan tindakan kita sendiri. Contohnya yang tadi aku bilang, kamu bisa terbuka dengan keluarga kamu. Yang tadinya kamu merasa tertutup dengan mereka, coba kamu mulai duluan dan terbuka ke mereka. Ya, I don't know, maybe you have a family issues or something, tapi kalau misalkan kamu belum pernah mencoba itu, kenapa nggak kamu coba dulu? Itu. Tapi kalau misalnya kamu udah mencoba dan ternyata gagal and nggak sesuai dengan apa yang kamu butuhkan, well, okay, kamu bisa move to the next one. Mungkin aja kamu bisa cari teman, kamu bisa ngajak teman-teman kamu buat hangout, mungkin satu or dua orang gitu, kamu bisa ngajak mereka buat makan ice cream bareng, yang hal-hal sederhana simple aja gitu. Terus bisa juga kamu cuma cheer up strangers gitu, kamu muji dia, kayak kamu misalnya ke Indomaret atau Alfamart atau coffee shop atau dimanapun itu, kamu bilang ke kasirnya, kamu bilang ke orang itu, "Mbak, kuku kamu cantik banget, Mbak, kamu cantik banget." Atau mungkin kamu bisa tanya-tanya, "Mbak, nama Mbak siapa ya? Soalnya aku sering kesini, aku pengen tahu kenalan atau gimana." Dan terkadang kamu bisa berbuat something nice to other people. Mungkin kamu bisa bantu orang, kayak kamu bisa sedekah dan lain-lain. Itu kan sebenarnya spiritual gitu. Bantu orang, pengemis, hal-hal seperti itu kan juga membangun spiritual kita. Karena kesepian itu termasuk spiritual. Kalau misalnya kamu gak mau cari cara dan mencari solusinya gimana biar aku gak merasa kesepian, tapi kamu cuma stuck di situ-situ aja, kamu cuma ngerasa gak ada yang ngertiin aku, gak ada yang mau save me from this situation, kamu cuma mikirnya aku sendiri, gak ada yang mau dengerin aku, gak mau ada yang begini. Sebenarnya ada. Sebenarnya kamu bisa keluar dari situasi yang gak enak, situasi saat ini, kesepian. Tapi bagaimana reaksi kamu terhadap perasaan kamu sendiri, dan gimana caranya agar kamu bisa keluar dari perasaan itu. Ya sebenarnya ya, memang kadang ketika aku melakukan hal itu, kayak
muji orang yang aku nggak kenal, atau aku ngajak temen aku buat keluar, atau aku ngechat temen aku yang lama dan aku nanyain kabarnya gimana. Emang in the end, kadang malam-malam itu tempatnya rasa kesepian itu muncul lagi, dan rasa-rasa overthinking dan lain-lain itu muncul lagi. Tapi bagaimana reaksi aku terhadap hal itu? Itu kadang aku emang suka nyibukin diri aja biar nggak ngerasa kesepian. Cuman maybe itu nggak terlalu solusi yang baik. Tapi menurut kamu mungkin itu memang bukan solusi yang baik. Tapi menurutku menyibukkan diri seperti gambar atau kayak nonton, ya yang bisa menghibur kamu aja gitu. Nonton Netflix, YouTube. Jadi hal-hal kayak gitu, perasaan yang itu bisa hilang. Kamu baca buku, dan perasaan kesepian itu nggak harus kamu mendalami banget, nggak harus kamu kayak, aduh kenapa ya aku kesepian banget. Jangan dijadikan seperti identitas kamu gitu loh. Rasa kesepian kamu itu cuma perasaan doang, bukan bagian dari identitas kamu. Jadi kalau misalnya kamu ngerasa kesepian, kamu keluar, kamu cari udara segar, kamu cari kegiatan, kamu lari, kamu olahraga kek, kamu cari temen kek, atau kamu ngobrol sama orang lain. Karena sebenarnya yang kita butuhkan saat kesepian adalah koneksi dengan orang lain dan keterikatan dengan orang lain. Jadi mau itu cuma tukang bakso, tukang somai, atau misalnya laundry dekat rumah kamu, atau siapa yang sering kamu kunjungi, coffee shop lah, ya kamu just talk with them. Maksud aku, don't be afraid untuk melakukan hal itu semua. Karena percaya kata aku, kadang mereka itu welcome, dan kadang bahkan mereka tuh senang ada orang yang memperhatikan mereka, dan ada orang yang nanya-nanyain mereka gitu. Kayak sebenarnya aku tuh senang loh ditanyain nama aku siapa, aku juga senang ditanyain kabar aku gimana dan lainnya. Cuman kadang emang overthinking dan pikiran kita aja yang udah negatif duluan terhadap itu. Jadi kalau misalnya kamu punya rasa kesepian, kamu keluar. Kamu nggak usah mumet di kamar dan pikirin kayak kenapa aku kesepian, kenapa nggak ada yang ngertiin aku. Itu cuman kayak victim mindset. Kamu tuh berpikiran bahwa kamu tuh victim. Kamu tuh berpikiran bahwa kenapa nggak ada orang lain yang ngertiin aku. Sebenarnya banyak yang ngertiin kamu, banyak yang bisa ngertiin kamu. Oke? Okay? Mungkin kalau misalnya kamu pernah menceritakan ke satu orang dan ternyata orang itu nggak ngerti, ya mungkin memang bukan orang itu, mungkin ada orang lain yang bisa ngertiin kamu. Oke, jangan berpikir bahwa kamu udah cerita ke satu orang tapi ternyata orang itu nggak ngerti. Kamu jadi, kenapa ya nggak ada yang ngertiin aku? There is someone out there. Oke, kamu nggak perlu pikirannya tuh negatif terus. Ya, segitu aja yang pengen aku kasih tahu di video kali ini. Kenapa aku ngebahas soal ini, karena yang aku bilang tadi di Slately, aku juga merasakan hal seperti itu. Cuma tips ini really works for me, dan aku pengen share ini ke kalian semua agar kamu tuh juga gak terlalu mendalami banget perasaan kesepian, dan kamu bisa mencari solusi dan keluar ke sana. Daripada kamu terus-terusan mikir dan terlalu larut dalam perasaan kesepian sehingga kamu gak tahu cara get out of there tuh gimana. Kalau kamu lagi merasa seperti ini, menurut aku keluar. Keluar dari kamar kamu, keluar dari rumah kamu cari apapun yang kamu butuh di luar sana. Kamu olahraga kek, kamu jogging kek, kamu naik motor, jalan-jalan sendiri kek, atau apa gitu. Ya, you don't have to feel kesepian terus, dan kamu jangan punya victim mindset. So, thank you.